evaluasi untuk ke depan gitu. Jadi kita berharap ya apa yang kita sampaikan, apa yang kita gali ini dalam rangka untuk menggali data yang akurat, ya, komprehensif, dan sekaligus untuk melihat berbagai perspektif secara objektif. Jadi itu perlu saya jelaskan di awal biar nanti kita sama-sama enak, dan kita berharap justru dalam konteks itu ya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih terbuka, lebih genuine lah gitu ya. Jadi itu Pak Bambang, dan saya mohon izin merekam Pak ya, merekam perbincangan ini karena nanti kan kebutuhan data kita transkrip untuk kita olah menjadi sebuah ya. Mungkin saya mengawali ini riset kita ini kan konteksnya untuk melihat konsep keadilan pemilu, Pak. Konsep besar kan ada keadilan pemilu. Keadilan pemilu itu kalau menurut konsepnya IDEA ya, International for Democracy Development itu bagaimana sebuah sistem pemilu itu ada aturan yang komplit menyangkut berbagai hak konstitusi. Ketika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, ada salurannya, ada mekanisme untuk meminta keadilan. Nah, ini saya fokuskan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu di Gunung Kidul beberapa waktu yang lalu. Jadi kan ada salah satu calon perseorangan ya yang kemarin mengajukan sengketa. Kemudian singkat cerita diputus oleh Bawaslu bahwa permohonan sengketa dari pemohon ya, dalam hal ini pasangan Kelik Yayu, dikabulkan sebagian, sehingga salah satu putusan di sidang Bawaslu itu memerintahkan KPU untuk merubah statusnya yang TMS menjadi MS. Nah itu, nah ini konteks yang kita lihat sebenarnya ini proses-proses yang disediakan oleh konstitusi, disediakan oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang 10 2016, untuk ada pintu kalau orang merasa hak konstitusinya dirugikan. Nah ini yang salah satu proses ini yang dilalui oleh pasangan Kelik Yayu, dan di dalam hal ini pemohon sudah melewati itu. Nah, kenapa saya mencoba menggali data dari Pak Bambang, karena kita juga melihat dari putusan ini ternyata ada sisi etik yang kemudian dalam hal ini kan Pak Bambang menjadi pengadu ya, kalau di DKPP istilahnya pengadu. Nah, pengadu ke DKPP karena melihat ada sisi etik yang dilaporkan. Nah, maka terkait itulah kita melihat perspektif dari sisi regulasi, prakteknya, pengaturannya, pelaksanaannya, tapi juga ada sisi etik di sisi lain. Nah, dalam hal ini Pak Bambang mungkin bisa dijelaskan ke kami apa yang melatar belakangi kemudian Pak Bambang kok ini perlu saya adukan dalam hal ini di KPP. Nah, mungkin terkait itu. Kaitannya dengan kemarin saya mengadukan ke DKPP, saya melihat karena Bawaslu itu begini,
punya 4 kekuatan Bawaslu. Hmm. Kekuatan, kewenangan maksudnya. Ya, kewenangan. Mengawasi, Ya, menyelidiki, ya, kemudian menyidik, ya, kemudian menindak. ya. Ada 4 itu saya lihat. Hmm. Nah, kalau orang-orang yang duduk di sana tidak punya kompetensi, Hmm. ini terjadi seperti kasusnya Keli. Hmm. Nah, yang sempat menjadi geger. Hmm. Saya melihat di sana ada celah memang, ada celah yang katakanlah sangat riskan, terutama dari sisi saksi ahli. Saksi ahli itu mestinya berada di bawah sumpah Saksi ahli dari Keli Ya, ketika dari Keli, gugat ya. ke Bawaslu Gunung Kidul. Kala itu tidak berada di bawah sumpah. Hmm. Nah, ini menurut saya sebuah ketidakadilan, tidak normatif gitu loh. Itu kan tadi ada apa? Karena ada saksi ahli yang tidak di bawah sumpah. Nah, hal lain apa Pak yang selain itu? Saksi itu kan diatur harus orang lain. Hmm. Nah, di sana ada diatur itu keponakan, bukan diatur, dimasukkan saksi itu keponakan, jadi masih Keponakan dari Keli pemohon, waktu pemohon itu, ya. dari pemohon waktu itu. Nah, ini juga membuat ketidakadilan sesuai aturan gitu loh. Ya. Kalau katakanlah harus sinkron dengan aturan, sebaiknya meskipun diatur, artinya saksi itu harus diatur. Karena kalau tidak diatur juga mereka nggak paham. Nah, saya melihat 2 poin itu. Jadi Ya. saksi ahli yang tidak di bawah sumpah dan saksi yang masih ada hubungan darah. Dan ini tidak boleh terjadi di masa depan. Maka itu saya membuat berinisiatif untuk sebenarnya bukan gugat. Gugat itu kan peluang konstitusi aja sebenarnya. Saya berusaha meluruskan. Ya. Biasanya kan begini Pak, orang mengadu itu ya umumnya ya itu karena ada kerugian material ya. Kerugian saya dirugikan atau kerugian konstitusi atau kerugian material. Nah, dalam pandangan Bapak kerugian material apa yang terjadi? Oke, tidak ada. Bagi saya secara pribadi nggak ada. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ini kerugian bagi demokrasi. Oh, bagi demokrasi secara Iya, umum. bagi demokrasi secara umum. Kalau material, saya penulis. Hmm. Dirugikan dalam hal apa saya kan gitu. Nah, karena non sewu, saya mencoba berpikir objektif meskipun kritis. Iya. Saya harus melakukan itu. Karena begini, banyak orang Gunung Kidul yang kritis banyak, tapi tidak berani. Nah, kebetulan saya sedikit punya keberanian hanya itu Iya. aja. Kalau begitu menurut Bapak sebenarnya dalam konteks itu siapa yang paling dirugikan secara material dalam konteks Saya tidak melihat sampai sejauh itu. Saya tidak melihat dan memang tidak akan mengarah ke sana. Jadi saya fokus pada proses pilkada Ya. dalam arti demokrasi. Ini jangan sampai dirugikan, jangan sampai terjadi ketidakadilan bla bla bla. Itu saja. Kalau waktu itu kan belum ada calon ya. Calon kan masih jauh lah, ditetapkan kan baru 23 September ya. Ya. Waktu itu sidang tanggal 4 Maret ya. 4 Maret. Sekitar 4 Maret kan masih jauh. Tapi kan ada calon perseorangan yang lain itu pasangan Pak Anton ya. Nah, apakah ini dalam pandangan Bapak ya, saya minta pendapat yang dirugikan itu apakah selain tadi dalam konteks demokrasi ya secara luas, apakah yang secara khusus itu apakah Anton itu termasuk yang dirugikan secara material atau pihak lain, bahkan mungkin penyelenggara atau pemerintah atau siapa? Oke. Kalau melihat 2 pasang calon perseorangan yang banyak dirugikan, tapi saya tidak menghitung material. Tapi dirugikannya begini, akumulasi verifikasi faktual itu lebih banyak Anton ketimbang Keli. Nah, di sini misalnya besok itu terjadi Keli lolos, ini Anton yang dirugikan karena Keli boleh misalnya. Keli boleh maju berperang di pilkada, Anton tidak. Lah inilah simbol ketidakadilan
konteksnya kerugian, bukan material, tetapi hitungan pendukung Anton sekitar 23.000, iya. ya. Artinya lebih banyak, nggak bisa masuk. Kalau Klik lebih sedikit kok bisa masuk. Itu persoalannya. Ya, itu dirugikan Anton ya. Ya. Dalam pengertian memang meskipun dia tidak gugat ya, tidak minta fatwa, tetapi ketika saya mencoba menghubungi Anton, dia hanya bilang begini, aku bonceng wae, nggak masalah, salah satu aja, sama-sama perseorangan dia begini. Lu nanti kalau misalnya lolos, lah ya aku minta ikut lolos. Kalau nggak ikut lolos, potensi KPU itu akan digugat Anton kan itu loh. Iya ya. Terus ini Pak, kembali ke penanganan sengketa tadi kan. Ya. Setelah putusan Bapak ngadukan ke DKPP, ada dalam konteks kerugian demokrasi ya, kerugian material, dan dalam konteks apa pengaduan DKPP itu sebenarnya yang pihak lain yang dirugikan siapa Pak? Saya tidak melihat sampai sejauh itu. Tidak. Saya tidak melihat itu karena memang fokus saya ada 2 item tadi. Oh ini nggak benar. Nah kalau nggak benar saya tulis sebagai orang media, saya menjas sebuah lembaga negara. Saya khawatir malah orang bully saya karena ada saluran, makanya udah serahkan pada salurannya aja. Oke. Bapak ketika memproses pengaduan itu bagaimana persiapan, apa yang harus disiapkan, mengadukannya bagaimana, mungkin bisa diceritakan. Kalau persiapan, karena saya bekerja sama dengan lawyer ya, dan saya selaku penulis terus terang aja, kalau pengumpulan data bla bla bla, jelas saya kesulitan. Di samping kesulitan, saya buta, tidak bisa menembus ke Bawaslu. Nah, yang punya kekuatan menembus Bawaslu itu ada lembaga resmi, LBH, katakan LBH, lembaga hukum yang formal, pengacara. Nah, saya bekerja sama dengan dia. Saya bilang begini, udah urusan data, persiapan dan sebagainya, yang punya kompetensi. Nah, kan, saya hanya gagasan aja. Jadi secara praktek, secara praksis itu yang ngurusin pengacara Pak ya, untuk betul, menyiapkan betul. Surat permohonan, betul. aduan gitu ya. Nah itu masih ingat nggak Pak apa poin-poin yang Bapak adukan itu? Ya saya hanya mengajukan formil. 2 itu, kemudian dia ketika mengumpulkan data mengembangkan. Nah lawyer itu mengembangkan, oh ini dan sebagainya. Nah itu secara teknis urusan dia, jadi kita simbiosis mutualistis. Jadi saya tahu ada A, kemudian ternyata pengacara itu bukan A saja, A aksen, B dan sebagainya. Oh itu silakan. Tapi Bapak hebat bisa sewa pengacara. Enggak menyewa. Jadi ya kayak penjenengan ketemu di angkringan begitu, gitu ya? ngobrol demokrasi secara umum, ketemunya pilkada. Apa enggak ini Pak, tarifnya berapa gitu kan, lumayan pengacara. Pengacara itu ada yang gratis loh Mas, ketika kita berteman. Ketika kita berteman itu tidak ngitung duit ya. Gitu. Dan saya duitnya mau enggak free mau ya pengacaranya? Free. Nah kalau saya wartawan katakanlah UMR mau bayar kayak gitu pakai apa gitu loh. Iya makanya ini kok ada sebuah pengacara. Nah ini yang aneh, memang sebagian besar pengacara itu mereka cari duit dari sebuah perkara. Nah ini ternyata saya menangkap perkaranya itu bukan hanya perkaranya si A si B tapi juga perkara dia gitu loh. Jadi dia punya idealisme. Jadi yang dia pertaruhkan adalah idealisme Mas Wawan dan kawan-kawan gitu yang membantu saya. Oh jadi itu memang kerelaan ya, mau membantu. Kerelaan muncul karena angkringan aja Mas. Biasa loh Pak, biasa kumpul. Biasa, jadi kami ada komunitas wartawan, kadang-kadang pengacara masuk ngobrol dan sebagainya. Oh gitu ya, mungkin karena pertemanan semua nggak dihitung ya sama materialnya. Dan pertemanan itu nilainya lebih dari jutaan bahkan miliaran, jadi itu persoalannya.
Kemudian ini Pak, masih ingat nggak Pak, kapan Bapak melaporkan ke DKPP itu? Maksudnya gimana? Jadi itu kan dilaporkan secara resmi, memasukkan laporan ke DKPP. Itu kira-kira kapan, masih ingat nggak? Oh, ketika masuk ke DKPP melaporkan DKPP. kan ada proses, mesti melaporkan dulu toh Pak, secara resmi, betul, ada betul, surat betul. aduan. Nah itu kapan Pak Nah, kalau diajukan? itu lupa, saya ada Lupa. filenya tapi lupa. Nah, itu. Lupa ya, itu kita juga mencoba ini aja menggali. Maksudnya kita pengen melihat apakah setelah diadukan langsung direspon dalam berapa hari gitu. Saya melihat DKPP responsif. Ya, berapa lama jarak Bapak ngadukan, direspon DKPP berapa? Nggak ada sebulan. Nggak ada sebulan. Tidak ada sebulan. Ada 1 minggu Pak. 1 minggu atau 2 minggu Ya kira-kira. sekitar itulah. Oh, tiba-tiba saya dapat laporan sudah masuk, sudah direspon aja begitu lawyer. Oke. Kurang Jalan. 1 bulan, tapi lebih 1 minggu mungkin. Oh, lebih, Lebih ya? lebih. 2 minggu lebih. Saya pikir juga lebih, Mas. Jadi kan Iya. yang ditangani DKPP tidak hanya Gunung Kidul. Iya, banyak memang. Ya sekitar 2 minggu lebih, tapi nggak sampai sebulan ya. Kayaknya tidak sampai sebulan. Nah itu ketika bentuk responnya dari DKPP gimana? Apa langsung hanya berkirim surat atau email atau telepon? Setahu saya lawyer itu sangat aktif melihat websitenya DKPP. Oh gitu. Jadi teman-teman lawyer ya yang Ya. proaktif ya. Saya nggak kober, Mas, nggak kober ngelihat apa namanya ya. websitenya DKPP. Ya. Karena sudah sepenuhnya saya serahkan ke lawyer itu yang bergerak. Tinggal lawyer ngabari saya, Pak, siap besok sidang. Ya tanya sidangnya virtual apa tatap muka. Ketika si Ya. Bawasudi tatap muka di Bawasudi, iya siap. Cuma begitu aja. gitu. Jadi yang memberitahu laporan diterima, direspon tuh dari lawyer atau Dari lawyer. dari lawyer? Dari ya? lawyer. Bukan langsung dihubungi. Oh dari, enggak. Oh ya ya. Karena di sana bunyinya begini. Saya sebagai pengadu, tapi secara teknis nanti adalah kewenangan lawyer. Saya serahkan kepada lawyer, sehingga DKPP tidak mungkin menghubungi saya. Gitu. Oh jadi kuasa hukum ya? Ya, yang pada kuasa hukum. yang menjalin hubungan. Nah selanjutnya gini Pak, DKPP kan tadi Bapak memberi penilaian responsif ya. Nah sekarang setelah diterima kemudian ada pemanggilan ya, proses sidang akan dimulai. Nah menurut penilaian Pak Bambang bagaimana proses sidang DKPP sendiri? Cukup lancar, Hmm. dan saya melihat DKPP menggali data itu luar biasa. Sekecil apapun dia tanyakan kepada para teradu. Ya. Contohnya Pak, yang kecil-kecil itu apa itu kali? Ketika penasihat, saksi ahli, Anda kenal dengan saksi ahli? Ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab kenal. Kemudian kapan saksi ahli itu datang ke Bawaslu Gunung Kidul? Ada yang menyatakan jam 5 sore, kemudian ada sampai yang sekecil-kecil pun dia tanyakan. Ya, termasuk ini calon perseorangan kan ada 2. Kalau modelnya seperti ini, kalau yang satu gugat gimana? Sampai menohok pertanyaan. Dari sekian personil Bawaslu 5 itu, siapa yang sarjana hukum? Kala itu yang menunjukkan jari hanya 1, Sumarsono. Lainnya tidak. Gitu. Jadi saya melihat majelis luar biasa ketika tanya. Apakah majelis pertanyaannya proporsional, objektif atau agak di luar proporsi? Majelis menanyakan sesuatu sesuai dengan data yang diajukan ke DKPP, tidak menyimpang dari itu. Tidak ada yang offset Pak menurut Saya melihat tidak ada. over itu agak lebih jauh dari konteks. Saya melihat tidak. Tidak ya? Tidak.
Nah, kalau majelis kan waktu itu ada berapa sih? Ada Ada berapa Pak? Ingat nggak? Majelis? 5. 5. 5 ya? 5. Oh iya. Dari 5 majelis itu menurut penilaian Bapak kelima-limanya sudah sesuai tupoksi sebagai majelis hakim atau ada hal lain menurut penilaian Bapak? Mereka saling melengkapi. Hmm. Jadi ketua perempuan waktu itu Ya. ketika bertanya sesuai data yang dia baca, kemudian yang lain melengkapi, bersifat melengkapi. Nah, kan kemudian aduan itu sidang berproses sampai selesai, kemudian majelis memberikan putusan ya. Putusan. Nah, putusannya yang Bapak tahu apa putusan DKPP terkait kasus? Putusan yang saya tahu, 1 orang diperingatkan secara keras, Ya. Sumarsono. Yang 4 diperingatkan. 4 peringatan. Ya, 1 jadi peringatan. Nah, termasuk ketua Bawaslu, saudara Tri Asmianto diperingatkan. putusan itu menurut penilaian Bapak sudah adil atau belum? Ya ukurannya saya mau mengukur gimana. Jadi kalau Bapak kan sebagai pengadu. Nah, ini Bapak sebagai pengadu tentu kan aduan itu kan memohon keadilan. Ya. Nah, dengan putusan DKPP 1 peringatan keras, 4 peringatan itu menurut Bapak sudah perbedaannya ada di Sumarsono. Dia kan peringatan keras. Ya, Karena dia pernah dijatuhi hukuman, dicopot dari jabatan ketua. Nah, kalau sudah 2 kali, kemudian dia sebagai anggota biasa kembali diperingatkan secara keras, itu pelajaran bagi dia. Artinya memang mestinya begitu. Jadi saya tidak punya target lain, Mas. Ya. Jadi target saya itu ini ada lembaga yang memberikan pengadilan, memberikan meluruskan hal-hal yang dugaan ada pelanggaran kode etik. Ya dia sudah meluruskan, bagi saya selesai. Tidak ada. Kalau itu tadi penjenengan menyinggung kerugian material, kecuali saya dirugikan secara material. Dengan seperti itu saya nggak mau lagi. Tapi kan saya tidak dirugikan sama material. Itu persoalannya. Jadi karena dia sudah pernah diperingatkan, kemudian itu tidak hanya keras, dari ketua dicopot itu super keras. Iya. Sekarang ditambah keras lagi ya, supaya tidak main-main kan begitu. Iya. Ini sudah proses berjalan, putusan Bawaslu sudah, kemudian ada pengaduan di KPP terkait putusan yang sudah diputuskan Bawaslu. Nah, dari proses-proses ini Pak, sebenarnya ini cerminan dari konsep keadilan pemilu. Ini sudah sesuai atau belum? Ya, Atau masih ada yang kurang? Bagi saya ketika majelis yang ada di KPP itu sudah melakukan tugasnya, bagi saya di sana rasa keadilan itu mulai terpenuhi. Dan saya tidak mengejar kepuasan. Ketika ini ada sesuatu yang salah, kemudian ada lembaga yang berhak mengadili, kemudian diadukan dan diadili, selesai. Bagi saya selesai. Dan menurut saya DKPP bekerja cukup keras, tidak sekedar pro forma. Saya melihat tidak sekedar pro forma. Ada lagi Mas Reza mau digali? Ini Pak terkait dengan saksi sebenarnya. Saksi itu kan tadi panjenengan mengungkapkan bahwa ini bukan yang saksi ahli, tapi saksi dari pihak keli. Ya. Nah, dari mana panjenengan tahu kalau saksi keli itu, saksi keli itu masih ada hubungan darah. Masih ada hubungan darah. Mudah dapatnya, Mas.
kan banyak pemberitaan. Saya jurnalis, sehingga saya membaca dari pemberitaan itu, oh ini nggak benar.